Oke. Selamat datang kembali teman-teman sekalian. Dengan semangat 45, saat ini saya mau mengajar rangkuman untuk semua problem set yang ada di CS50 Intro to Computer Science. Dari week 0 sampai week 10, berarti semuanya ada berapa? Ada 11 ya, karena mulainya dari 0. Jadi ada 11 hal yang harus kita submit, tapi totalnya bukan 11 tentunya, karena di dalam satu week bisa ada 2, ada 3 problem set. Jadi pokoknya totalnya semuanya kira-kira 26 ya kalau tidak salah ya, yang harus kita submit untuk lulus CS50 Science. CS50 Intro to Computer Science. Mulai dari week 0 teman-teman. Kita mulai dari yang namanya Scratch yang sudah kita lewati. Scratch kita harus submit satu problem set yang bernama Scratch. Dan di Scratch ini kita belajar mengenai fondasi berpikir yang komputasional ya. Apa saja yang kita pelajari di sini? Ya, kita pelajari yang namanya function ya, kita pelajari yang namanya loop, kita pelajari conditional, kita pelajari variable dan boolean expression. Tapi semuanya itu kita pelajari lewat block programming. Jadi kita menyusun blok-blok seperti Lego tanpa ribet sintaks ya, kita fokus ke logika. Dan ini adalah tahap belajar berpikir, bukan sekedar belajar bahasa. Setelah Scratch kita lanjut kemana? Ke week 1 dimana kita mulai belajar C. Dan di C ini ya kita ada 3 problem set ya. Hello Me ya, ada Hello Me, lalu ada Mario Les, lalu ada Cash ya. Dan di sini ya benar-benar kita menulis kode, beda sama di Scratch ya, dimana Scratch itu kita seperti menyusun blok-blok dalam Lego. Tapi di week 1 kita belajar bahasa baru yang namanya C, benar-benar menulis kode di terminal dan text editor yang ada di cs50.dev. Dan di sini kita berkenalan ya lewat Mario Les, lewat Cash. Kita berkenalan dengan yang namanya header file dan library yang harus kita include ya. Ada function prototype, ada fungsi main, ada tipe data ya, data itu ada tipe-tipenya, ada integer ya itu angka ya, misalnya ada tipe data string ya, atau char itu karakter ya, string adalah berupa teks misalnya, lalu ada deklarasi variabel ya, lewat problem set yang ada di Mario dan Cash. Dan ini adalah momen transisi penting dari visual block yang kita lakukan di Scratch ke coding beneran ya. Lalu setelah week 1 yang adalah C, kita lanjut ke week 2 yang adalah array. Di array ada berapa problem set? Ada 3 yang harus kita submit: Scrabble, readability, dan Caesar. Apa yang dimaksud dengan array di sini? Di week 2, week 2 atau arrays, kita belajar teman-teman ya bahwa variabel tidak harus menyimpan satu nilai saja ya, tapi bisa menyimpan sekumpulan data. Ya, konsep array ini kan muncul di problem set Scrabble yang menghitung skor huruf. Lalu muncul di readability, mengukur tingkat keterbacaan suatu teks dengan rumus-rumus. Lalu ada Caesar ya, yang mengenkripsi teks ya. Jadi suatu teks dibuat seperti kode sandi ya untuk merahasiakan suatu teks. Di sini kita sadar satu hal penting teman-teman dalam konsep arrays ini. Teks itu bukan satu benda atau satu hal, tapi teks adalah array atau barisan dari karakter-karakter. Oke.
Oke. Lalu setelah array kita masuk ke algoritma ya. Di algoritma ini ya kita belajar bahwa program itu bukan hanya bisa jalan, tapi program itu seberapa efisien, seberapa efektif, seberapa efisien. Ya misalnya dia ada 3 problem sort dalam algoritma itu teman-teman, ada sort, ada plurality, dan ada runoff. Dan di sort kita membandingkan ada bubble sort ya kan, ada bubble sort, ada selection sort, ada merge sort, dan kita belajar ya efisiensi dari masing-masing algoritma searching ini ya. Kita jadi ingat misalnya mesin Google ya, yang mesin search dalam Google yang selalu kita pakai. Lalu di plurality dan runoff kita mensimulasikan seperti sistem pemilu ya, seperti pemilihan umum, menghitung suara, lalu ada membandingkan hasil. Nah, membandingkan hasil kan itu mencari ya kandidat ini suaranya berapa. Jadi algoritmanya itu harus yang efisien ya. Dan kita juga belajar cara membuat tipe data sendiri dengan type def struct di week 3 algoritma ini. Ya, lalu week 4 kita masuk ke memory. Ya, memory ini adalah titik balik yang besar, teman-teman. Di sini kita belajar bagaimana komputer benar-benar bekerja, ya, bahwa semua hal yang kita simpan, yang kita buka, yang kita edit, ya itu tersimpan dalam memori dalam suatu komputer yang terbatas. Ada berapa problem set di sini? Ada 3, ada volume, ada filterless, dan ada recover. Ya, konsep-konsep penting dalam memori kita belajar, ada yang namanya memory address, alamat memori, ada yang namanya pointer. Pointer itu seperti alat penunjuk kepada address dari suatu memory ya. Lalu ada kita belajar mengenai raw data, ya data mentah dalam bentuk byte, ada buffer dari data, ada fungsi-fungsi I/O input output seperti fread, fwrite untuk membaca atau menulis suatu file ya. Di volume ini kita akan memanipulasi audio. Filterless kita akan memanipulasi gambar ya, seperti Instagram ya. Instagram gambarnya kan bisa dibuat seperti jadul, hitam putih ya, seperti grayscale ya. Lalu bisa dibuat dengan cara editing lainnya ya. Lalu kita belajar recover ya, bagaimana mengambil file dari memori mentah atau raw memory ya, dimana kita bisa misalnya recover file-file yang hilang. Di sini kita belajar algoritma yang baik bukan cuma tepat, tapi juga hemat memori ya. Lalu setelah itu kita belajar mengenai setelah memori data structures di week 5. Dan data structure ini kita ada 2 problem set, yaitu inheritance dan speller ya. Di data structure ini kita belajar bagaimana data di memori yang kita pelajari di week 4 diatur dan diorganisasikan. Kita akan mengenal konsep-konsep seperti linked list, daftar yang terhubung, yang linked, a tree atau pohon ya, tree. Kita belajar konsep mengenai hash table. Di sini kita juga belajar mengenai recursion atau recursive ya, bahwa function bisa memanggil dirinya sendiri seperti di Mario. Di sini Mario kita pertama kali dikenalkan dengan konsep nested loop, yaitu loop di dalam loop. Rupanya function juga bisa memanggil dirinya sendiri. Function bisa berada di dalam function, satu konsep keren banget yang bernama recursive atau recursion. Function yang memanggil dirinya sendiri. Dan kita akan mengerjakan inheritance, yang adalah simulasi pewarisan genetik ya, dari satu generasi ke generasi lainnya dalam keluarga multi generasi. Ada speller, yaitu pengecek ejaan yang super efisien
efficient, makanya belajar data structures. Week 6 kita belajar bahasa baru yang bukan lagi C tapi Python, dan di dalam Python ini kita akan mengerjakan beberapa problem set sebetulnya, bukan hanya satu, tapi saya tulis satu di sini sengaja memang ya, karena kita akan mengerjakan Hello Me, Mario kalau saya tidak salah, Cash ya, mungkin Readability juga kalau saya tidak salah, tapi dalam bahasa yang baru ya Python. Itu kenapa saya nggak muat di sini, karena itu sama saja sesuatu yang kita sudah kerjakan tapi dalam bentuk bahasa yang baru. Tapi hal yang benar-benar baru yang kita kerjakan dengan Python yang sebelumnya nggak pernah dikerjakan dalam C adalah problem set yang bernama DNA ya. Jadi di Python Week 6 ini kita ditunjukkan teman-teman ya, bahwa bahasa bisa berubah tapi konsep tetap sama. Problem set DNA ini menggabungkan semua yang kita pelajari dari week 2 sampai week 5 ini. 4 hal ini, baik arrays, algorithm, memory, data structures, ini semua dengan bahasa baru Python, semuanya lengkap ada di DNA teman-teman ya. Ini bukti bahwa programming itu soal cara berpikir, bukan hanya sekedar sintaks. Lalu week 7 ada 3 problem set, apa saja? Songs, lagu-lagu, movies, film-film, dan 50ville. Bahasa baru yang kita pelajari SQL alias bahasa database. Ya, kita belajar berpikir dalam data dan relasi di dalam SQL ini teman-teman. Ya, di mana songs itu kita akan belajar mengenai bagaimana membuat query atau pertanyaan dalam database. Ya, movies kita berkenalan dengan sistem SQLite ya, yang terdapat di dalam database film-film, yaitu IMDb, keren banget ini ya. Lalu 50ville ini investigasi kasus, ini main detektifan mencari bebek CS50 warna kuning yang hilang gitu ya. Yang hilang kita cari lewat clue-clue yang terdapat di dalam database. Kita belajar bagaimana cara query database di sini, select, where, join, dan logika database. Ya, semua yang kita kerjakan sebelumnya di dalam week 1 sampai 7 ini agak membosankan karena semuanya ada di dalam text editor dan terminal, ditampilkan dari dalam terminal semuanya teman-teman ya kan. Tapi week 8 kita berkenal dengan internet dan browser. Bagaimana programming kita tampilannya bukan ada di dalam terminal cs50.dev tapi di dalam browser. Ya, browser bisa Safari kita, Chrome kita ya. Dan kita berkenal dengan namanya internet, HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Di week 8 kita belajar problem set trivia dan homepage ya, dimana HTML itu adalah struktur dan konten dalam dunia web, ya dunia internet. CSS itu berbicara mengenai tampilannya, dan JavaScript adalah interaksi dan logika browser ya. Jadi JavaScript ini adalah bahasa programming yang client side ya, atau browser side ya, dia bukan server side. Kita belajar konsep DOM di sini, DOM, Document Object Model, karena HTML CSS kan seperti dokumen ya teman-teman ya, seperti ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup, ada judul, ada isi, dan ada penutupnya seperti sebuah katakanlah karya tulis atau dokumen ya. Problem setnya ada homepage dan trivia yang fokus ke interaksi halaman web. Setelah week 8 lanjut ke week 9 yang adalah puncak dari yang kita pelajari adalah framework Flask. Ya, ini adalah puncak dari teknis CS50. Kita belajar mengenai server Flask. Kalau HTML, CSS, JS ini nggak ada servernya, ini browser side, tapi Flask ini server side. Ya, ini server side ya, Python itu server side, sehingga ketika ditampilkan ke browser
harus pakai Flash ya, belajar server Flash, belajar routing URL, kita belajar HTTP GET dan POST, belajar Jinja template nanti ya, ada SQLite database-nya yang kita sudah pelajari di SQL tapi tampil di browser dengan Flash. Di week 8 HTML dan CSS JS ini nggak ada database-nya ya, tapi dengan Flash itu ada database yang kita bisa interaksi dengannya ya, belajar konsep cookies dan sessions, belajar tentang API ya, belajar tentang API application programming interface dan format dari API yang adalah JSON ya, kita pelajari di problem set birthday di sini dan juga finance ya. Birthday ini adalah mini web app pertama kita ini yang mendaftarkan, menulis, mengedit hari-hari ulang tahun ya teman-teman kita di birthdays. Dan finance adalah kulminasi puncak dari semua yang kita pelajari ini ya, dimana kita bisa login, register, bisa beli dan jual saham, bisa memiliki portfolio dan riwayat dari transaksi atau history transaksi. Ini bukan website yang statis teman-teman ya, ini web application sungguhan ya, HTML, CSS dan ada JavaScript-nya. Ini bisa interaktif ya, tapi belum dibilang sebagai web app atau web application, di mana kita bisa berinteraksi dengan webnya dan ada database-nya ya, yang kita bisa ubah website tersebut jadi tidak statis dan tidak mati. Lalu week 10 itu final project. Jadi teman-teman, final project ini saya sarankan gunakan Flash ya, karena finance itu kulminasi puncak dari semua yang kita kerjakan. Ini ada semuanya dari week 1 sampai 9 semuanya ya, ada tentang arrays, tentang algorithm, tentang memory, tentang data structures, apalagi kan menggunakan Python juga kan finance ini kan, ada SQL-nya ya, dan of course ada HTML dan CSS ya, dan bisa ada JavaScript, bisa juga nggak ada nggak apa-apa, kalau tambahan boleh, semuanya ada di finance. Jadi saya sarankan teman-teman gunakan Flash untuk final project kita berbasis Python, dan tentu lebih keren ada SQL atau database-nya. Jadi teman-teman, demikian rangkuman dari semua problem set yang ada di CS50 Intro to Computer Science. Sampai ketemu lagi teman-teman.